Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dani di pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat. Sebelum Ustazah mulai, silakan kalian persiapkan buku catatan kalian terlebih dahulu yang nantinya akan kalian gunakan untuk merangkum materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk pewarisan sifat kita masuk ke bab 3, yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, dalam pewarisan sifat kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, A. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. B. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Dan C. Pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Oke, sebelum Ustazah masuk ke materi yang pertama, ini Ustazah ada 3 macam gambar. Silahkan kalian perhatikan. Gambar yang pertama, yang atas sebelah kiri kalian, itu ada gambar 3 orang perempuan dengan warna mata yang berbeda-beda. Kemudian, yang sebelah kanan atas terdapat 3 orang bayi dengan warna kulit serta bentuk rambut yang berbeda juga. Nah, untuk yang gambar paling bawah itu ada 2 gambar telinga, daun telinga, di mana yang A itu daun telinganya lepas atau tidak menempel, kemudian yang B itu daun telinganya menempel. Nah, kalau ada gambar semacam ini, apa sih yang kalian pikirkan? Apa yang bisa menyebabkan perbedaan dari sifat yang ada pada manusia ini? Nah, perbedaan semua itu atau perbedaan yang Ustazah sebutkan tadi disebabkan oleh gen yang terangkum dalam suatu materi genetik di mana gen tersebut mendasari pewarisan sifat. Jadi, adanya perbedaan dalam diri manusia, setiap individu manusia ataupun setiap organisme yang berbeda, itu disebabkan oleh gen yang mendasari pewarisan sifat. Nah, gen itu terangkum dalam suatu materi genetik. Materi genetik itu adalah substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Setiap orang tua, parent, akan mewariskan sifat atau ciri yang berbeda kepada keturunannya atau anak-anaknya. Jadi, lebih mudahnya kalau kalian perhatikan dalam keluarga kalian sendiri, antara kalian dengan kakak kalian atau adik kalian itu pasti ada perbedaan. Karena kalian mewarisi sifat atau ciri dari orang tua dan tidak semua sifat orang tua bisa diturunkan kepada anaknya. Jadi tidak semua ciri yang ada pada orang tua kalian itu diturunkan semua ke kalian, tidak, tapi berbeda-beda di setiap anak. Kemudian pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Nah, cabang biologi atau cabang IPA yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Kemudian tokoh yang sangat berjasa dalam menemukan hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel atau biasa disebut sebagai bapak genetika. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Ada 2 macam atau 2 hal yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah penyusun materi genetik. Yang kedua adalah peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Penyusun materi genetik. Kita ada 4 yang menyusun materi genetik. Yang pertama adalah kromosom, kemudian gen, DNA, dan RNA. Yang pertama kromosom. Kalau kalian masih ingat tentang pembelahan sel,
pada saat pertama kali kita pembelajaran. Nah, ini Ustazah cuplikan untuk kromosomnya. Dulu pada saat pembelahan sel, kromosom ini sangat berperan. Nah, kromosom ini terdapat di dalam inti sel. Kalau kalian lupa, jadi sel itu di dalamnya ada namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada kromosom atau benang kromatin. Benang kromatin yang memadat pada saat akan terjadi pembelahan sel akan membentuk namanya kromosom. Nah, benang kromatin ini tersusun atas benang-benang yang lebih halus lagi yang dinamakan DNA. Seperti ini, DNA. Nah, DNA kalau kita berbesar itu bentuknya akan seperti ini. Jadi, DNA itu tersusun atas dua rantai yang saling berpilin atau bahasa ilmiahnya disebut sebagai double helix. Kemudian dalam DNA itu terdapat protein yang namanya histone. Nah, jadi kromosom adalah struktur pembawa materi genetik berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein, histone, dan asam nukleat DNA dan RNA. DNA itu seperti ini. Jadi rantai double helix, ya, rantai double atau double helix. Kemudian di dalam DNA terdapat banyak segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Jadi DNA itu kan rantai yang panjang, rantai double helix yang panjang. Kemudian ada segmen-segmen tertentu, ya, di mana segmen itu tidak beraturan dalam artian panjangnya berapa, mulai dari mana sampai mana itu tidak beraturan. Nah, segmen ini namanya gen. Kemudian gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini ada beberapa makhluk hidup dengan jumlah kromosom yang berbeda-beda. Jadi, setiap makhluk hidup itu mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda. Adapun kromosom pada manusia, kita mempunyai 46 buah kromosom atau 23 pasang kromosom. Jadi, ada kromosom nomor 1 sampai nomor 23. Nah, kromosom ini saling berpasangan. Untuk itulah dia dinamakan diploid atau 2N. Kemudian pasangan kromosom dari nomor 1 sampai nomor 22 dinamakan autosom atau kromosom tubuh. Kromosom tubuh maksudnya bagaimana? Kromosom tubuh itu nantinya yang akan mempengaruhi sifat yang tampak pada manusia atau karena kita berbicara tentang manusia, maka kromosom tubuh atau autosom itu adalah kromosom yang menentukan sifat tampak pada manusia. Misalnya bentuk hidung, kemudian cuping telinga yang seperti tadi, kemudian warna mata, bentuk rambut, warna kulit. Nah, itu dipengaruhi oleh kromosom tubuh atau ditentukan oleh kromosom tubuh atau autosom. Kemudian untuk yang kromosom nomor 23 dinamakan gonosom atau kromosom kelamin. Jadi, kromosom kelamin atau gonosom itu ada dua macam. Ada XX ini untuk perempuan dan ada XY untuk laki-laki. Jadi pada pria atau pada laki-laki susunan kromosomnya menjadi seperti ini. 1 sampai 22 pria dan wanita sama. Tapi untuk kromosom kelaminnya berbeda. Kalau untuk yang pria kromosom kelaminnya XY, kalau untuk yang wanita kromosom kelaminnya XX.
Nah, jadi laki-laki memiliki 44 kromosom atau 22 pasang kromosom autosom atau kromosom tubuh plus XY. Sedangkan untuk perempuan mempunyai 44 kromosom autosom atau 22 pasang kromosom autosom plus XX. Nah, kita menuju ke pembentukan individu. Nah, pada saat terjadi proses gametogenesis pada manusia, ya, terjadi peristiwa gametogenesis, pada perempuan ada oogenesis, pada laki-laki ada spermatogenesis. Kalau kalian masih ingat proses pembentukan sel kelamin, maka proses gametogenesis tersebut yang perempuan akan menghasilkan satu jenis ovum bersifat haploid dengan jumlah kromosom 22 autosom plus X. Kenapa? Karena tadi yang perempuan tadi untuk sel kelaminnya itu XX. Kalau untuk yang laki-laki sel kelaminnya XY. Kromosom kelaminnya, ya maaf, kromosom kelaminnya untuk yang perempuan XX. Kalau untuk yang laki-laki XY. Jadi ketika terbentuk ovum, maka hanya terdapat satu jenis saja ovum dengan 22 autosom dan satu gonosom yaitu X. Kemudian untuk yang laki-laki juga menghasilkan haploid dengan dua jenis atau dua tipe sperma. Yang pertama sperma dengan 22 autosom plus X dan yang kedua 22 autosom plus Y. Ini adalah sel kelamin yang bersifat haploid. Kemudian ketika dua sel kelamin bertemu atau terjadi pembuahan, maka dihasilkan seperti ini. Jika ovum bertemu dengan sperma yang tipe 22A plus X, maka akan dihasilkan wanita atau perempuan, bayi perempuan dengan kromosom 22AA plus XX atau 44A plus XX. AA-nya dari mana? Dari sini. AA, ya, 22 pasang. AA plus XX atau 44 autosom plus XX. Kemudian jika ovum dia bertemu dengan sperma dengan tipe 22 plus Y, maka akan terjadi atau menjadi bayi laki-laki dengan kromosom 22AA plus XY atau 44A plus X. Kemudian yang B adalah gen. Gen adalah segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear dan lurus berurutan, yaitu di dalam DNA. Gen yang menentukan sifat-sifat dari suatu individu biasanya diberi simbol huruf pertama dari suatu sifat. Gen dominan atau yang mengalahkan gen lain dinyatakan dengan huruf besar, dan resesif atau gen yang dikalahkan oleh gen yang lain dinyatakan dengan huruf kecil. Sebagai contoh, pada tanaman ercis itu kacang polong, dapat dinyatakan T simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi T besar, kemudian T kecil simbol untuk gen yang menentukan batang rendah. Jadi T besar itu adalah dominan, kemudian yang T kecil itu adalah gen resesifnya. Karena tanaman ercis individu yang diploid, maka simbol tanaman itu ditulis dengan huruf double, yaitu T besar untuk tanaman berbatang tinggi dan T kecil untuk simbol tanaman berbatang rendah. C. DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA adalah molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup atau gen. DNA tersusun atas nukleotida. Nukleotida itu yang bagaimana? Nah, ini. Jadi, ini adalah DNA yang tadi double helix, ya, double helix. Kemudian ini tersusun atas
nukleotida. Nukleotida itu ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, seperti ini. Jadi susunannya ini ada 3 macam bentuk yang menyusun nukleotida DNA. Yang pertama ada bentuknya bulat, kemudian bentuknya segi 5, dan yang berbentuk seperti panah. Untuk yang bulat dinamakan gugus fosfat. Kemudian yang bentuk segi 5 dinamakan gula pentosa. Kalau untuk DNA, gula pentosanya adalah deoksiribosa. Kemudian yang seperti panah ini namanya basa nitrogen. Nah, untuk susunannya seperti ini. Setiap nukleotida terdiri atas 1 gugus fosfat, yang kedua gula pentosa yaitu deoksiribosa karena dia DNA. Kemudian yang ketiga itu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ada 2, ada basa purin dan basa pirimidin. Untuk basa purin ada adenin dan guanin. Adenin disimbolkan oleh huruf A dan guanin disimbolkan oleh huruf G. Kemudian untuk basa pirimidin ada sitosin dan timin. Sitosin dilambangkan oleh huruf C dan timin dilambangkan oleh huruf T. Nah, ini saling berpasangan dan pasangannya selalu tetap tidak berubah. Jika T itu pasti akan berpasangan dengan A. Timin pasti akan berpasangan dengan adenin. Sitosin pasti akan berpasangan dengan guanin. Jadi tidak akan berubah, dia akan tetap seperti ini. Nah, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan mengendalikan sintesa protein. Sintesa protein itu adalah pembentukan protein. RNA, ribonucleic acid. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau T. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. RNA juga tersusun atas nukleotida. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Tapi kalau untuk RNA susunannya hampir sama seperti DNA, hanya saja dia cuma 1 rantai saja, bukan double helix, cuma 1 rantai. Kemudian untuk susunannya masih sama, ada gugus fosfat, gula pentosa. Kalau gula pentosanya pada RNA itu gula ribosa. Kemudian ada basa nitrogen juga, sama, ada basa purin dan basa pirimidin. Yang berbeda di sini hanya pada basa pirimidinnya. Kalau pada DNA ada timin. Kalau pada RNA, timin diganti oleh urasil. Ini maaf salah ketik ya. Urasil, bukan utasil tapi urasil. Nah, RNA berfungsi mengendalikan sintesis protein. Jadi, RNA nanti fungsinya untuk pembentukan protein. Nah, ini perbedaan antara DNA dan RNA. Kita mulai dari rantai polinukleotida. Ya, nukleotida tadi. Jadi untuk DNA rantainya panjang, kemudian ganda dan berpilin atau double helix. Sedangkan RNA rantainya pendek atau rantai nukleotidanya pendek, tunggal dan tidak berpilin. Letak DNA berada di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Adapun RNA terletak di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Kemudian untuk gula pentosanya, DNA itu adalah deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Basa nitrogen, purin, pirimidin, perbedaannya hanya pada pirimidin. Kalau DNA ada pirimidinnya itu sitosin dan timin. Kalau RNA pirimidinnya sitosin dan urasil. Kemudian untuk kadar tetap dan tidak tergantung pada aktivitas sintesis protein. Untuk yang RNA tidak tetap, tergantung aktivitas sintesis protein. Jadi untuk RNA itu bisa berubah-ubah. Kemudian fungsinya DNA membawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RNA hanya berperan pada sintesis protein saja.
Nah, jadi kesimpulannya dari yang atas tadi, ketika terjadi perbedaan susunan DNA, maka akan terbentuk RNA yang berbeda juga. Kenapa? Karena RNA itu merupakan transkripsi atau kopian dari DNA. Jadi ketika ada DNA yang berbeda susunannya, maka akan terbentuk RNA yang berbeda juga. Nah, karena RNA yang berbeda dan dia fungsinya untuk membentuk protein, maka akan terbentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda juga. RNA berbeda, maka akan terbentuk atau membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Kemudian, protein yang berbeda akan menyebabkan perbedaan sifat dan jenis sel. Nah, kemudian karena sel itu adalah kumpulan sel itu membentuk jaringan, karena selnya sudah berbeda, maka sifat jaringannya juga berbeda. Selanjutnya, organ dan sistem organnya juga akan berbeda, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perbedaan sifat pada individu atau organisme. Yang kedua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup, seperti yang tadi sudah saya berikan. Kemudian jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar, dinamakan genotip, sifat genotip, artinya sifat yang tidak tampak dari luar. Kemudian ada sifat yang tampak dari luar, yaitu disebut fenotip. Jadi ada genotip, ada fenotip. Genotip itu tidak tampak dari luar, fenotip itu tampak dari luar. Dalam pewarisan sifat, kita mengenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Tadi sudah dijelaskan. Jadi sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Kemudian ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya, contoh warna pada burung ya, merah dikode dengan gen A misalnya. Kemudian sifat resesif adalah karakter yang dikalahkan atau karakter yang tertutupi oleh karakter yang lain. Gen resesif ditulis dengan huruf kecil, contohnya warna burung biru dikode dengan gen A kecil, yaitu resesif. Gen A besar dan gen A kecil disebut sebagai alel. Jadi yang berkebalikan gen A besar dan gen A kecil. Maksudnya seperti ini. Ketika satu sifat itu dilambangkan oleh satu huruf, maka untuk kebalikannya atau kontranya, maka dia dilambangkan dengan huruf yang sama tapi dengan besar yang berbeda. Jadi seperti ini, gen A besar itu melambangkan warna merah, sedangkan gen A kecil melambangkan warna biru. Tidak boleh warna biru diganti dengan gen B kecil, tidak boleh. Harus gen A kecil. Kenapa? Karena itu dia alel gitu. Ya, jadi harus dengan huruf yang sama tetapi dengan besar yang berbeda. Kemudian dalam pewarisan sifat juga dikenal istilah homozigot, yaitu jika alel yang berpasangan sama, dan heterozigot jika alel yang berpasangan tidak sama. Maksudnya misalnya seperti ini. Nah, ini ada gambar, 3 gambar ini ya. Nah, yang dinamakan homozigot itu adalah ini. Yang sama hurufnya. Alelnya sama. Kalau dia A besar, ya yang satu A besar berarti pasangannya juga harus A besar. Kalau yang satu A kecil berarti pasangan alelnya juga harus A kecil. Ini namanya homozigot. Kalau yang A besar namanya homozigot dominan. Kalau yang A kecil namanya homozigot resesif. Nah, kalau yang berbeda ya A besar dan A kecil ini dinamakan heterozigot. Jadi homozigot itu alelnya sama, entah besar ataupun kecil dia harus sama. Kalau heterozigot itu alelnya berbeda. Dominan itu huruf besar,
resesif itu huruf kecil. Nanti kita pelajari untuk materi pada pertemuan berikutnya. Nanti ada persilangan, kita akan lebih mempelajari lebih dalam di situ. Oke, selain itu materi genetik atau gen juga berperan dalam penentuan jenis kelamin pada manusia seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal tadi. Nah, tugas yang pertama, silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Kalian jelaskan beberapa istilah tentang pewarisan sifat di bawah ini. Ada nomor 1 sampai nomor 15. Ini sangat penting. Jadi kalian Ustazah harap harus mengerjakan. Jadi ketika nanti pertemuan selanjutnya itu sudah paham tentang istilah-istilah semacam ini. Kemudian upload tugas kalian di link deskripsi paling lambat hari Sabtu 10 November 2020 pukul 24.00 seperti biasa. Setelah itu Ustazah tidak akan menerima susulan tugas ya. Jadi amat sulit tepat waktu. Tugas yang kedua, pelajari materi selanjutnya yaitu tentang persilangan monohibrid, dihibrid, dan intermediate. Di buku paket kalian sudah ada, silahkan nanti kalian baca-baca lagi ya. Oke, sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan, kalian belum paham atau banyak yang belum jelas, silakan kalian bisa tanyakan ke Ustazah secara langsung. Atau kalian bisa cari referensi yang lain, banyak sekali. Dari YouTube juga banyak, dari Googling juga banyak sekali, ada referensi-referensi banyak. Nah, silakan kalian belajar dari situ, kembangkan pengetahuan kalian. Yang materi dari Ustazah cukup sekian. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.